Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ningsih, guru di SD Negeri 2 Banaran, Kecamatan Delambu, Kabupaten Klaten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Berikut video PPL siklus 3 saya di kelas 1 tema 3 subtema 2 pembelajaran ke-6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Tetap semangat ya pagi hari ini untuk belajar. Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan baik. Nah, anak-anak, Bu Wahyu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, sekarang kalian bisa mengisi presensi online ya. Sudah Bu Wahyu upload di Google Classroom kalian kelas 1. Bisa mulai kalian akses dari sekarang ya. Bu Wahyu berikan waktu 3 menit saja untuk absensi ya. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, sekarang kita lanjutkan sebelum kita memulai pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Tolong Mas Mahdani, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Mahdani. Tujuan kita berdoa pada pagi hari ini agar ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita ke pembelajaran, kita menyanyi dulu ya biar lebih semangat ya. Lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kita sudah belajar mengenai kegiatan di siang hari ya. Adakah yang masih ingat? Contoh kegiatan di siang hari itu apa saja? Kegiatan di siang hari istirahat atau tidur siang sepulang sekolah, membantu orang tua membuang sampah pada tempatnya. Ya, contoh kegiatan di siang hari ya. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu tujuannya untuk apa anak-anak? Agar lingkungan tetap bersih. Betul sekali. Nah, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan rumah, itu termasuk aturan yang ada di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumahku, kelas 1, tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Nah, untuk tujuan pembelajarannya anak-anak, yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan yang ditampilkan dalam PowerPoint, peserta didik mampu menyebutkan secara sederhana aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan tepat. Kemudian untuk tujuan yang ketujuh, dengan berdiskusi dalam pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan bahasa lisan yang tepat dalam ungkapan petunjuk dengan benar. Nah, untuk kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik akan diberikan suatu permasalahan dalam teks cerita. Kemudian peserta didik akan menganalisis teks cerita tersebut dan akan mempresentasikan hasilnya. Kemudian untuk aturan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik harus mematikan mikrofon saat tidak berbicara selama dalam pembelajaran. Kemudian untuk aturan yang kedua, kamera harus dalam keadaan on atau menyala selama proses pembelajaran, ya. Kemudian untuk yang ketiga, saat akan menjawab pertanyaan, mempresentasikan, dan bertanya harus angkat tangan terlebih dahulu. Baru nanti ketika Bu Wahyu mempersilahkan untuk menjawab, kalian baru menjawab. Ya. Untuk yang keempat,
mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, sampai pembelajaran selesai. Sampai di sini jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Sekarang, coba diperhatikan gambar satu keluarga ya, sedang bekerja sama membersihkan rumah. Coba kalian amati ada siapa saja pada gambar tersebut, terus kegiatan apa yang mereka lakukan. Bu Wahyu berikan 5 menit untuk kalian mengamati gambar ini ya. Silakan diamati dulu. Ya, Bu. Ya, mengamati pertanyaan Bu Wahyu. Kira-kira dalam gambar tersebut ada siapa saja anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Boleh raise hand atau angkat tangan. Ya, boleh. Aska Arifin. Ayah, ibu, kakak, dan adik. Betul sekali. Nah, kira-kira ayah itu sedang apa? Ayah sedang mengelap jendela. Oh iya, betul ya. Kemudian untuk ibunya, kira-kira ibu sedang melakukan kegiatan apa? Ibu sedang menyapu lantai. Iya, betul sekali. Nah, sekarang ada permasalahannya seperti ini anak-anak. Dayu ingin membantu ayahnya untuk membersihkan jendela. Nah, tetapi Dayu itu belum tahu cara membersihkan jendela. Nah, bagaimana anak-anak? Apa yang dilakukan Dayu? Ada yang bisa? Meminta ibu untuk memberi petunjuk. Betul sekali. Meminta ibunya untuk memberikan petunjuk cara membersihkan jendela. Nah, jadi ada percakapan antara ibu dan Dayu. Boleh, silahkan. Ibu, lap kain dibasahi dengan air berlebih dahulu, Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Baik, Bu. Ya, bagus sekali ya. Percakapan yang sudah oleh perwakilan teman kalian ya. Kira-kira dalam isi dari teks percakapan ini ada ungkapan apanya? Boleh tahu? Ada ungkapan apanya? Iya, ada ungkapan petunjuknya. Betul sekali. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ungkapan petunjuk, anak-anak? Cara untuk melakukan sesuatu. Iya, coba diperhatikan. Bu Wahyu memiliki 2 gambar. Gambar rumah ya, anak-anak ya. Rumah A dan rumah B ya. Coba sekarang kalian amati, kalian bandingkan dulu. Kira-kira rumah A itu bagaimana, kemudian rumah B itu bagaimana. Kemudian rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali setelah kalimat mengamati ya. Wahyu berikan waktu 3 menit saja. Sudah, Bu. Perbedaannya apa anak-anak untuk rumah A dan rumah B? Rumah A sampahnya berserakan dan yang rumah B sampahnya ada di tempat sampah. Kemudian ada yang lain? Rumah A sangat berserakan dan tidak nyaman untuk ditinggali, dan rumah B nyaman untuk ditinggali. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau rumah A itu terlihat kotor, sedangkan rumah B itu terlihat bersih, jadi dari rumah A dan rumah B yang terdapat sebuah aturan pada rumah tersebut, itu kira-kira rumah A atau rumah B, anak-anak? Rumah B. Ya, betul sekali. Masih ada rumah yang B. Kira-kira aturannya apa saja untuk yang rumah B kan? Di tempat
membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, ya, betul. Jadi anak-anak, itulah yang dimaksud contoh aturan-aturan yang ada di rumah. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan yang ada di rumah. Contoh aturan yang ada di rumah tadi sudah kalian sebutkan ya. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang, apa saja aturan yang ada di rumahmu? Mari kita ceritakan. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, membuang sampah pada tempatnya, membantu orang tua. Ya, jadi untuk aturan di rumah yang sudah kalian sebutkan tadi, yang pertama, betul sekali, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Kemudian yang kedua, menghabiskan makanan sampai tidak bersisa. Tadi Mas Aska ya. Coba Bu Wahyu punya video pembelajaran ya. Tugas kalian mengamati video yang Wahyu putar dan kalian mencatat aturan-aturan yang ada dalam video ini. Nanti bisa kalian presentasikan hasilnya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib di rumah. Aturan di rumah dibagi menjadi pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Aturan di pagi hari contohnya mandi dan sikat gigi. Sebelum makan, ingat berdoa ya. Berpamitan dan cium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Contoh aturan di malam hari adalah makan malam bersama keluarga, belajar, sikat gigi, dan berdoa sebelum tidur. Nah, sekarang bagaimana dengan aturan di rumah kalian? Ya, baik anak-anak. Tuliskan apa yang kalian dapat dari video tadi ya. Nanti kita presentasikan. Aturan di pagi hari, merapikan tempat tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, dan berangkat sekolah. Dan untuk yang sore hari, bermain bersama teman-teman, mandi, mengikuti les atau mengaji. Ya, kemudian untuk aturan yang di malam hari. Di malam hari 1, makan malam bersama keluarga. 2, belajar. 3, sikat gigi dan istirahat malam. Betul sekali ya. Kemudian kita lanjut ke ELKPD ya. Jadi untuk lembar kerja peserta didik, Bu Wahyu menggunakan LKPD online ya. Untuk linknya sudah Bu Wahyu share di Google Classroom kalian bisa mengaksesnya ya. Caranya kalian masuk dulu ke Google Classroom kalian, bisa diklik. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk LKPD yang pertama, itu yang pertama menghubungkan pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks. Untuk mengerjakannya, kalian tinggal menarik, misalnya nomor 1, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Nah, ini dicari jawabannya di sini. Misal jawabannya adalah A, kalian tarik garis nomor 1 ke A, gini. Ceritakanlah aturan di rumahmu untuk LKPD yang terakhir. Jadi kalian mengisi di sini ya, ketikkan aturan yang ada di rumahmu di kolom yang sudah tersedia ini, nomor 1 sampai nomor 4. Itu ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Silahkan dikerjakan ya.
waktunya 15 menit. Sudah, Bu. Sudah selesai? Selesai semua ya. Sekarang dipresentasikan LKPD pertama. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Mengapa mereka dengan gembira? Mereka ingin rumah menjadi bersih dan sehat. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Kesya Azahra. Kemudian untuk yang kedua, Nama saya Adi Baru akan mempresentasikan LKPD yang kedua, yang termasuk ungkapan petunjuk. 1. Cucilah tangan dengan sabun. 2. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. 3. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. iya betul sekali ya. Bagus sekali untuk presentasinya. Mbak Adiba memperkenalkan diri dulu, baru mempresentasikan LKPD-nya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Adiba Salihah. Untuk yang terakhir sekarang. Nama saya Fauzan akan mempresentasikan LKPD yang ketiga. Nomor 1, mematikan lampu pada siang hari. Nomor 4, tidur sebelum jam 9. Iya, betul sekali ya anak-anak ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Fauzan Rahmat. Ya anak-anak, kemudian sekarang kita masuk ke soal evaluasinya ya anak-anak ya. Nah untuk soal evaluasinya ini, link Google Form-nya juga sudah Bu Wahyu upload di Google Classroom kalian. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kalau sudah anak-anak, kita simpulkan ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ungkapan petunjuk dan aturan di rumah. Ya, yang dimaksud ungkapan petunjuk tadi apa? Ada yang bisa menjelaskan? Cara untuk melakukan sesuatu. Kemudian aturan yang ada di rumah. Contohnya apa saja tadi? Dibagi menjadi 4. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Iya, itulah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, kita sudah belajar pada pagi hari ini. Apakah kalian merasa senang, sedih, atau malah mengantuk? Coba kalian tunjukkan ekspresi kalian di layar kalian. 1, 2, 3. Kita bareng-bareng. Senang. Bagaimana? Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini sudah cukup ya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ada ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang kegiatan di sore hari ya. Untuk kegiatan hari ini sudah cukup dulu. Wahyu berpesan, jangan lupa selalu patuhi aturan, baik itu aturan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Nah, dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mas Mahdani dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Mahdani, terima kasih anak-anak.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.